Hehehe, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Berjumpa lagi pastinya dengan saya di channel Cok Foto Bandungan. Bagaimanakah kabar Anda? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu terlimpahkan rahmatnya, selalu dalam lindungannya guys ya. Dan semoga cita-cita kita segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, petualangan alam desaku kali ini saya akan mengajak Anda untuk berpetualang desa menuju sebuah desa-desa terpencil, kampung-kampung terpencil yang berada di pedalaman Jawa Tengah ya guys ya. Dan kali ini saya akan menuju sebuah rumah terpencil yang ternyata sang penghuninya itu janda muda ya guys ya, yang nekat hidup dan menyendiri di tempat seperti ini. Semoga kita nanti di sana berjumpa dengan sang pemiliknya ya guys ya, dan kita bisa berbincang-bincang mencari tahu lebih lanjut tentang suasana kehidupan di sini, juga rutinitas di sini ya guys ya. Jadinya tetap ikuti dan simak video ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dan keseruan lainnya ya guys. Oke, let's go. Mudah bisa ada saksi-saksi sendiri ya guys ya. Jalan yang harus kita lalui itu berupa jalan seperti ini, berupa jalan setapak, tapi ini banyak dedaunan kering yang rontok ya guys ya. Magic loh ini. Juga sebelah kiri kita berupa apa ya, berupa ladang yang sudah dibiarkan lama ya guys ya. Unik sekali. Terus di sini kita melihat menjumpai itu apa ya guys, itu kopi atau apa guys, itu apa di saya kurang tahu. Kita akan coba melihat lebih dekat lagi ya guys ya. Oh seperti ini. Oh ini padi ya guys ya, yang habis dipanen ternyata, karena ini jauh dari hidup kota. Jadinya itu sang penghuni rumahnya itu menanam sendiri ya guys ya, terus dipanen sendiri. Oh baik sekali. Ini mungkin bentar lagi siap digiling ya guys ya. Sejauh mata memandang itu tak ada tetangga, tak ada perkampungan sama sekali ya guys ya. Berupa lahan yang sangat luas, tidak dijumpai pohon-pohon besar yang berada di sekitar sini ya guys ya. Oh ini ya guys ya, ternyata sang pemilik rumahnya, sang janda desa maupun mama muda, ternyata juga kadang beristirahat di sini ya guys ya, sambil mengawasi tanamannya. Soalnya di sini itu berupa tanaman padi. Oh ini sejauh mata memandang itu berupa padi yang sangat luas sekali ya guys ya. Ini kan unik sekali ya guys ya. Ternyata di era teknologi, di era modern masih bisa kita jumpai kehidupan terpencil menyendiri di tempat seperti ini ya guys ya. Sungguh amazing, masya Allah subhanallah. Nah ini guys ya, uniknya kita di sini menemukan sebuah jamur langka, jamur yang biasa ditemukan di area Cina maupun Tiongkok kuno ya guys ya. Oh dan ini tuh tumbuh di pohon-pohon yang sudah tumbang maupun lapuk seperti ini. Oh ini seperti ini guys ya. Ini tuh biasa digunakan untuk pengobatan tradisional di Tiongkok kuno maupun Cina ya guys ya. Ini biasa tumbuh di pohon-pohon yang tumbang yang sudah keropos seperti ini guys. Unik sekali. Unik sekali loh ini. Ternyata di sini juga ada ya guys ya. Kita tidak tidak ngegeo kalau ada jamur seperti ini ya guys ya. Itu jamur ningsi yang sangat laku sekali, hingga puluhan hingga ratusan juta ya guys ya kalau di area Cina sana. Oh ini seperti ini penampakannya, tapi ini sayang sekali banyak semutnya ya guys ya. Ini mungkin buat sarang juga. Nah alhamdulillah guys ya, itu kan sudah mulai nampak terlihat setelah kita menempuh perjalanan yang lumayan melelahkan, membeli hutan belantara dan melewati jalan setapak. Akhirnya kita sampai ke lokasi tujuan itu kan. Bisa Anda saksikan sendiri, rumah terpencil seorang janda maupun mama muda yang nekat hidup terpencil menyendiri di tempat seperti ini ya guys ya. Ini juga jalannya itu seperti ini, masih bisa kita jumpai pohon-pohon besar yang berada di sekitar sini ya guys ya. Akhirnya setelah kita menempuh perjalanan yang lumayan melelahkan, lumayan menantang, yang membelah hutan belantara, juga harus melewati jalan setapak seperti ini, akhirnya kita sampai ke lokasi tujuan ya guys ya, ke rumah terpencil yang dihuni seorang janda desa maupun mama muda ya guys ya. Sudah mulai dapat lihat. Dan ini guys ya, untuk sampai ke lokasi tujuan itu kita harus melewati tangga seperti ini untuk sampai ke lokasi tujuan ya guys ya. Ini seperti ini. Ternyata di terasnya juga ada semacam kursi-kursi tua yang digunakan untuk istirahat maupun melepas lelah habis dari hutan atau dari mana ya guys ya.
Ini juga di belakangnya ternyata ada sebuah batu besar. Ini juga ternyata di sini ada kamar mandi yang berada di luar ya guys ya, tapi sayang sekali sudah pada roboh seperti ini atapnya yang sebelah sini. Sekelilingnya itu seperti ini ya guys ya. Oke, kita akan coba eksplor ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini guys ya, atapnya itu seperti ini. Itu seperti bangunan tua peninggalan zaman Belanda maupun zaman Jepang yang ditinggali oleh seorang janda desa ya guys ya. Nah, seperti ini. Itu tak ada plafon dan bangunannya itu sudah banyak yang banyak sarang laba-labanya juga ya guys ya. Ini apa enggak horor kalau malam hari guys, coba bisa Anda bayangkan sendiri. Mungkin di sini juga dulunya itu digunakan untuk dapur ya guys ya. Oh ini dulunya itu dapur yang berupa wastafel. Ini tapi suasananya guys ya bikin merinding ya guys. Masya Allah subhanallah. Saya kalau di sini sendirian di waktu malam hari mungkin nggak berani ya guys ya. Tapi sang janda desanya pemberani sekali loh. Hidup terpencil menyendiri tanpa tetangga juga tanpa listrik sepertinya. Soalnya di sini juga tak ada penerangan sama sekali ya guys ya. Juga tak ada tiang-tiang listrik maupun kabel-kabel yang menjuntai ke arah sini. Oh ini mungkin ini dulunya itu juga semacam tetangganya, tapi dibiarkan terbengkalai seperti ini guys ya. Ini ciri-ciri khasnya bangunan peninggalan zaman Belanda itu seperti ini ya guys ya. Dengan banyak dinding-dinding yang sudah kerowak maupun berlubang ya guys ya. Jadi juga ada kursi-kursi khas zaman dulu ya guys ya. Peninggalan era 80-an 90-an yang masih terjaga hingga saat ini. Juga bisa Anda saksikan ya guys ya, ini bangunannya itu plafon-plafonnya sudah enggak ada, sudah pada roboh mungkin ya guys ya. Bangunannya seperti ini guys ya. Itu kalau menurut saya terkesan singgup dan horor ya guys ya, apalagi tempatnya lembab. Ini seperti gudang. Masya Allah subhanallah suasananya guys. Ini padahal siang hari tapi seperti ini di waktu malam hari guys ya, menjelang petang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada jendela yang sudah terbuka, mungkin mencari udara maupun hawa, dikarenakan sang pemilik rumahnya, sang janda desanya sedang pergi ke hutan ya guys ya, untuk mencari nafkah maupun untuk mencari bahan yang bisa dimakan seperti sayuran hutan maupun buah-buahan hutan ya guys ya. Unik sekali loh, amazing ya guys ya. Tapi walaupun ini terpencil menyendiri di tengah hutan belantara, tapi ini pemandangan dari sini itu sungguh amazing sekali ya guys ya. Itu kan bisa Anda saksikan berupa kota-kota seperti di kota Las Vegas maupun Tokyo Jepang ya guys ya, yang sangat indah sekali terlihat dari sini. Apalagi di waktu malam hari pasti kan city light-nya kelihatan dari sini ya guys ya. Amazing sekali. Ini mungkin di depan kita juga berupa bekal ya guys ya, bekal minuman juga habis merebus untuk berkebun di hutan sini mungkin ya guys ya. Unik sekali. Nah guys ya, sekarang kita akan coba lebih mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ini guys, ini juga di depan kita berupa ada semacam tempat tidurnya guys ya, yang sangat sederhana sekali, berupa amben yang sangat sederhana sekali ya guys ya, dengan bahan baku sangat minim sekali. Oh ini ternyata sang pemiliknya itu habis panen pisang ya guys ya. Ini juga ada banyak kayu-kayu bambu yang dikumpulkan sedemikian rupa. Ini itu biasa digunakan untuk ranjaran ya guys ya, maupun tiang saat menanam tanaman sayuran berupa cabai juga tomat juga sejenisnya ya guys ya. Sayang sekali ya guys ya, kita belum menjumpai sang penghuninya.
Mungkin apakah masih di ladang atau di kebun saya kurang tahu. Kita akan coba cari tahu bareng-bareng ya guys. Oke. Terus sekelilingnya itu berupa seperti ini, berupa lahan yang sangat luas sekali ya guys ya, sangat luas sekali. Dan di depan kita juga bisa Anda lihat ini tuh berupa peninggalan zaman Belanda mungkin ya guys ya, mungkin zaman Jepang. Ini traktor ya guys ya, yang sangat tua sekali umurnya mungkin. Sejauh mata memandang itu berupa perkebunan yang sangat luas sekali. Enggak tahu ini ditanami kentang atau apa ya guys ya, seperti khas tanaman di Dieng ya guys ya. Ini ya guys ya, alhamdulillah setelah kita berkeliling mengitari sekitar sini, akhirnya kita berjumpa dengan sang penghuni, sang pemiliknya guys ya, itu kan. Itu ya guys ya, itu ada sang janda desa juga guys sepertinya. Kita akan coba menuju ke sana berbincang-bincang ya guys ya, mengenai suasana kehidupan di sini, juga rutinitas di sini. Oke. Sekelilingnya itu berupa seperti ini. Ini sedang ditanami singkong ya guys ya, yang di daerah sini. Ini tuh singkong rambat ya guys ya. Seperti ini nih. Enten kawan-kawan nih ulo nopo babi nopo. Nek ulo enten kula wau niku kepanggih sampeyan tak enten iki. Ya lumayan ageng nggih. Tapi kula wedi nek jenenge. Oh. Wong namine wawon ulo nggih wong desa niki wedi to. Nggih. Berarti tasih kata ular nggih Mbak. Kok masih banyak dijumpai hewan liar ya guys ya. Kok saged subur-subur men niki tanamane. Nggih nek taneman napa niki telo nggih kaya ngoten niku panjenengan. Niku mangken ampun 2 bulan niku pun ketinggal niku ne tanahe pun mboten ketinggal niku. Pun ketutupan nggih. Nggih tepung pun gathuk mulai 2 bulan sampai 3 bulan. Nanti 3 bulan itu udah mulai kurus lagi karena udah tua. Gitu. Itunya apa belanjanya itu udah mulai banyak yang gugrek daunnya. Daunnya juga enak dimakan ya Mbah ya? Ya bisa disayur itu. Oh ya. Wah, mantap regane ya lumayan itu. Nah, jenengan teng mriki pun dangu Mbah nggih. Ini dinamine pun dengung nggih awit kelahiran wong kula asline kelahiran iki. Asli sini nggih. Ya soalnya saniki pinten jenengan? Pinten nggih kula kelahiran 63. 63. Berarti 63 tahun. 63 tahunan. Tapi masih rasa men jenengan. Masih sehat tuh, Mbah. Terpaksa. Cari makan itu gimana caranya itu. Oke, penting halal ya, Mbah. Jamune napa, Mbah? Sarapan jangan lupa ya guys ya. Obat kuat napa-napa kok. Obat mah wong kampung niku mboten ngerti jam-jam ngono nggih. Nek esuk Nggih. Sampeyan iki nggih jenengan pacul iki ya, Mbak? nggih kali kados siang. Lah mriko brang niku nggih tasih hutan, Mbah berarti. Berarti dereng enten listrik nggih, Mbah nggih. Nek kampung nggih enten masa teng Sabin kula ajeng masang listrik ki ambak. Nggih. Mahal biayane. Nggih. Lah mriki cok teng mriki. Tak kira nek pas tanaman mahal niku. Nggih, dihitung tenggo ngoten, Mbah. Nggih nek damel damel ngeten iki mangke nek Jawa napa nama istirahat ngoten niku. Niku buku boten. Nggih. Nganu gene silir nggih. Enak ya bagi pemandangannya nggih. Saya. Pohon-pohon besar itu pohon apa Mbah katanya Mbah? Siapa di sing? Sing iki to? Niki sing anu, Mbah. Kowe cilik-cilik niku sing gogrok. Niku napa? Niku namine nek turene sing gadah niku pohon ketapang kok ngoten. Ketapang. Baru Lalu kula mawon nggih mboten nggih iki to. Lah nggih kita contohnya nggih niki. Nggih niki. Pohon ketapang niku. Ini. Ane nopo mboten nek sing gadah niku kan niku rencana gitu. Ngoten. Nek ngeten iki jenis telo gadis apa ndek enten jenisnya ngoten niku? Nggih enten to, Mas. Niki nek tiyang sing bakul ubi ngeten iki nek jenengi ubi peto. Ubi peto. Tak ageng-ageng kok nggih, saged ageng nggih. Bisa ketemu 3 bulan ngoten niku tak menten-menten iki. Lumayan Mbah nggih. Nggih, nggih. Namanya tanamannya kadang-kadang esok saya sok boten. Nggih, Mbah terus. Iya, ajeng langsung Mbah, ajeng istirahat. Oke, Pak. Nah ini guys ya, sejauh mata memandang itu di sini itu tanamannya sangat subur-subur sekali ya guys ya, hijau royo loh ini. Sampai sejauh mata memandang sampai sana guys ya, sangat unik, sangat langka sekali. Ternyata hidup terpencil menyendiri di tempat seperti ini itu mencari ketenangan ya guys ya. Kegiatan sehari-hari sang pemilik rumahnya itu seperti ini ya guys ya. Ini dengan itu rumahnya dinaungi
pepohonan yang sangat rimbun, yang sangat lebat sekali ya guys ya, menambah kesan sejuk dan asli alami sekali ya guys ya. Damel numpuk apa? Napa Pak niku? Damel numpuk napa? Oh, ngoten nggih. Nggih. Kegiatan sehari-hari itu seperti ini guys ya. Nggih. Jam 12 dari istirahat. Oh, oke, Mbah, matur sembah nuwun. Sehat selalu, Mbah. Baru infonya, terima kasih matur suwun. Monggo-monggo. Nah oke guys ya, begitulah keseruan kita berpetualang desa menuju sebuah pemukiman seorang janda yang nekat hidup terpencil menyendiri di tengah hutan belantara, yang jauh dari tetangga, juga jauh dari pemukiman lainnya guys ya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan, dapat menambah pengetahuan, dan dapat menjadikan tontonan yang menarik untuk Anda semuanya guys ya. Dan bagi Anda semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dan keseruan lainnya guys ya. Nantikan video selanjutnya masih berpetualang desa jelajah di tanah Jawa guys. Saya tutup, saya akhiri. Terima kasih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.